Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya ibu-ibu telah bersedia hadir di pertemuan kelompok kita kali ini. Sebelum kita memulai pertemuan kali ini, mari kita ucapkan basmalah supaya mendapatkan berkah dari pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dulu. Sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Jadi ibu-ibu apakah sudah diterapkan di rumah? Sudah. Jadi kita ulas sedikit. Ibu sudah paham ya tentang pemberian ASI itu hanya cukup untuk bayi berumur 0 sampai 6 bulan. Itu yang disebut dengan bayi eksklusif dan boleh diberikan ASI sampai 2 tahun sambil didampingi dengan makanan pendamping ASI. Yang kedua yaitu bahaya memberikan makanan atau minuman untuk bayi yang berumur di bawah 6 bulan. Iya, bawah 6 bulan. Lalu pentingnya makanan pendamping ASI bagi anak bayi yang mulai usia dari 6 bulan. Dan pentingnya makanan bergizi seimbang bagi ibu menyusui. Lalu apakah ibu sudah bawa anak-anaknya posyandu? Sudah. Iya, terima kasih. Pentingnya layanan posyandu dan kesehatan lainnya, dan memahami berbagai ragam makanan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi sudah ngerti ya Bu ya, dan sudah diterapkan di rumah ya Bu ya? Sudah. Oke, terima kasih. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita masuk ke sesi 3 dalam modul kesehatan dan gizi. Jadi kita masuk ke sesi 3 yaitu kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Jadi kita mulai dulu. Saya akan bertanya sedikit. Ini apakah anak-anak ibu pernah apa saja sakit yang pernah dialami oleh anak-anak? Boleh dijawab. Demam. Iya, 1. Diare. Terus ada lagi? Batuk. Iya, batuk. Apa anak-anak ibu pernah mengalami kecacingan? Pernah. Sebelumnya? Pernah. Apa yang kalau malaria? Pernah? Tak pernah. Jadi sini saya jelaskan, untuk anak yang sering sakit itu pertumbuhannya akan terganggu karena zat gizi dalam tubuh yang semestinya digunakan untuk tumbuh dan berkembang digunakan untuk melawan penyakit. Jadi anak pun beresiko tumbuh untuk menjadi anak yang tidak sehat, tidak cerdas, dan tidak tumbuh tinggi sesuai umurnya. Yang sekarang lagi panas-panasnya itu adalah stunting, bisa disebut dengan stunting. Stunting. Pernah dengar Bu kata-kata stunting? Pernah? Ya. Lalu ini ada sedikit film tentang diare. Kita akan membahas pertama tentang diare, mengenal penyakit diare, lalu bagaimana mencegah supaya anak tidak terkena diare dan bagaimana mengobatinya. Jadi kita boleh lihat sedikit filmnya. Kita nonton. Nampak Ibu? Nampak. Hanya apa sih yang namanya diare itu Bu? Kata
kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar, Bu? Benar. Apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya, Bu? Bahaya. Anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat, Bu, waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan mengakibatkan tidak sadarkan diri, dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat, Bu, akan mengalami kematian. Ih, serem, Bu. Apa benar, Bu? Oke, sudah. Dari film tersebut saya akan memberikan pertanyaan, apa itu diare, Ibu? Boleh dijawab. Jenis bakteri. Ya. Apa? Bakteri. Buang air. Buang Iya. air. Diare. Diare itu adalah BAB yang encer atau berupa air saja. Dia pertama ampas dulu, lalu berubah jadi air, lama-lama air saja yang keluar, dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Pada bayi yang minum ASI itu BAB-nya lebih dari 6 kali. Lalu kenapa diare itu berbahaya, Ibu-ibu? Karena cairan di tubuh akan Kurang dan berkurang. menyebabkan Kalau dibiarkan akan menyebabkan kematian. Terima kasih sudah menjawab. Jadi saya jelaskan di sini saja ya, Bu ya. Iya. Di sini ibu-ibu bisa lihat kalau diare itu adalah buang air besar atau BAB yang encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi untuk yang mempunyai bayi yang terkena diare itu teruskan ASI dan pemberian MPASI. Jadi ketika anak diare berikan saja oralit atau cairan pada setiap anak yang BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Tablet zinc ini bisa didapatkan di pelayanan kesehatan. Lalu segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah. Misalnya lesu, sudah pucat, itu segera bawa ke fasilitas kesehatan. Cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, itu yang pertama. Yang kedua, menjaga kebersihan peralatan makan dan minum. Minum air yang sudah dimasak hingga mendidih. Lalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Lalu kita lanjut yang kedua. Boleh nanti Ibu baca yang saya jelaskan tadi di buku pintar ya, Bu ya. Nanti Iya. habis ini saya bagikan buku pintar biar Ibu bisa nanti baca. Lalu kita lanjut yang kedua, mengenal penyakit kecacingan dan malaria. Tadi sebelumnya juga sudah Ibu sebutkan bahwa anak-anak Ibu pernah terkena cacingan atau malaria. Jadi di sini akan saya jelaskan apa itu cacingan dan bahayanya jika anak mengalami cacingan. Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenal cacingan dan pencegahannya. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat daya cacing parasit pada tubuh Anda. Disebut parasit karena cacing itu mengganggu penyerapan zat makanan yang di dalam usus. Jenis-jenis cacing ini adalah cacing gelang, lalu ini adalah cacing cambuk, dan yang ini adalah cacing tambang. Pencegahannya adalah pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu potong kuku pendek dan bersih, gunakan alas kaki jika keluar rumah, berarti memakai sendal ya, Bu ya. Lalu BAK dan BAB menggunakan jamban sehat dan bersihkan bak penampung air dan tutup, lalu membuang sampah pada tempatnya. Apalagi sekarang kita terkena pandemi COVID-19, jadi kita juga dianjurkan dari WHO langsung untuk sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik, minimal 20 detik, lalu memakai masker. Lalu jika mengalami batuk pilek,
sebaiknya memakai masker jika keluar rumah. Lalu kita lanjut yang mengenal malaria dan pencegahannya. Jadi di sini saya akan tanyakan dulu, kalau misalnya anak-anak ibu terkena cacingan atau malaria, biasanya ibu menggunakan ke puskesmas atau ke rumah sakit itu menggunakan ada kartu KIS ibu atau BPJS? BPJS ada. BPJS ada ya. Oke. Jadi itu gunanya kartu jaminan kesehatan. Jadi kalau ada anak yang sakit atau kita yang sakit, jadi kita bisa gunakan itu untuk berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit tanpa biaya sepersen pun. Lalu kita lanjut ke mengenal malaria dan pencegahan. Pencegahan malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Pencegahannya adalah pertama itu memakai kelambu. Di rumah ibu memakai kelambu? Iya. Memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi ibu bisa lihat dan bisa dihafal kalau perlu. Segera bawa ke puskesmas jika anak-anak ibu mengalami demam disertai dengan kejang-kejang, lalu demam tidak turun dalam 2 hari, lalu demam yang disertai dengan bintik-bintik merah kecil-kecil, perdarahan di hidung atau biasa kita sebut dengan mimisan, lalu BAB-nya berwarna hitam. Jadi ini kita bisa bawa nanti anak ibu ke rumah sakit atau fasilitas pertama. Jadi pertama kalau di dekat rumah biasanya ada polindes atau puskesmas, bawa dulu ke puskesmas. Nanti dari puskesmas akan dirujuk ke rumah sakit daerah. Lalu nanti berjenjang, jika nanti rumah sakit daerah tidak sanggup menangani, akan dirujuk ke rumah sakit tingkat 3 BPJS. Di sini ada film yang akan saya tunjukkan kepada ibu-ibu. Sebentar ya. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air. Oke, sudah mengerti ibu Sudah. tentang kecacingan dan malaria? Sudah. Jadi kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu pentingnya memperhatikan kesehatan diri dan lingkungan. Jadi kita boleh tonton dulu videonya. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita, kuman penyakit mengancam. Oke, apa yang dilihat atau didengar dari film yang baru saja ibu-ibu tonton? Menjaga kebersihan Ya. pada anak-anak. Ya. Lingkungan. Kebersihan lingkungan. Oke, terima kasih. Lalu, kenapa kita harus cuci tangan menggunakan sabun ibu-ibu? Supaya kumannya hilang. Ya, betul. Kapan saja kita harus mencuci tangan? Waktu-waktunya kapan saja? Setelah memegang, mencuci BAB. Ya, mencuci BAB. Lalu, sebelum makan, sesudah makan, sebelum memegang anak bayi, Iya. sebelum bersalaman, itu adalah
kapan saja waktu harus kita mencuci tangan. Di sini saya akan contohkan kepada ibu-ibu bagaimana mencuci tangan yang benar, yang baik dan benar. Kalau memang di rumah alat terbatas, misalnya tidak ada air mengalir, itu boleh dengan air yang dengan menggunakan gayung. Yang penting menggunakan air bersih ya Bu. Iya. Ya. Oke, ini saya tunjukkan yang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Boleh dilihat. Kelihatan ibu-ibu? Ya. Nampak? Oke. Oke, sudah? Ya. Ya sudah. Ayo kita praktikkan bersama-sama bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Boleh berdiri ibu-ibu? Coba untuk di sini ibu bisa lihat kalau ibu lupa tadi cara langkah-langkah yang di dalam film. Ini kita bisa lihat. Pertama itu basahi tangan dan seluruhnya dengan air bersih dan air mengalir. Lalu kita letak di bawah, lalu kita ambil sabun. Lalu kita gosokkan ke telapak, punggung dan sela-sela jari. Jadi yang pertama kita gosok telapak tangan, yang kedua kita bersihkan sela-sela jari, yang ketiga kita bersihkan ini buku-buku jari, yang keempat ibu jari, yang kelima ujung buku ini kita bersihkan diletakkan di telapak tangan. Ya. Buku-buku ya. Iya, ujung kuku kita bersihkan. Lalu kita bilas menggunakan air bersih yang mengalir. Nah, kita letakkan di air yang mengalir. Lalu kita keringkan menggunakan handuk atau tisu atau kita mengibaskan tangan untuk mengeringkan tangan. Oke. Jadi gunanya kita mencuci tangan dengan sabun itu supaya kuman dan bakteri itu akan mati ketika menggunakan sabun. Kalau kita menggunakan cuman air saja untuk mencuci tangan itu kurang efektif, kumannya tidak akan mati atau tidak akan pergi. Ada pertanyaan ibu untuk yang sesi cuci tangan? Boleh duduk. Sudah mengerti ya? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah mengikuti tadi cara-cara atau langkah-langkah pentingnya cuci tangan ya Bu ya. Jadi saya jelaskan bahwa selain cuci tangan, kebersihan lingkungan rumah itu juga penting, seperti membuang sampah pada tempatnya, lalu membersihkan bak penampungan air. Nanti kita akan bahas di langkah selanjutnya. Untuk cuci tangan tadi bisa nanti ibu baca di buku pintar. Nanti habis dari sesi pertemuan ini akan saya bagikan buku pintar untuk bisa ibu baca-baca. Ya. Lalu kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu kriteria jamban sehat. Kriteria jamban sehat, saya akan tayangkan filmnya untuk jamban sehat. Tentang pentingnya jamban sehat. Jadi pesan utama dari film tersebut adalah jangan BAB sembarangan, jangan buang air besar sembarangan itu di kali atau di ruang terbuka.
Dan buatlah jamban sehat di tiap-tiap rumah. Yang kedua, membuat jamban di rumah, dinding dan atapnya tidak harus semen, tapi bisa dari bilik papan, bambu ataupun kayu. Ruang jamban harus memuat 1 ember untuk cuci tangan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, biasanya ibu-ibu dan keluarga membuang air besar itu di mana? Apakah di rumah sendiri mempunyai kamar mandi dan WC tersendiri? Iya. Apa manfaat kalau kita BAB di jamban sehat atau di WC di rumah kita sendiri? Bisa jelaskan? Lebih aman, bersih. Ya, lebih bersih dan lebih aman ya Bu ya. Iya. Jadi di sini saya akan sampaikan bahwa jamban sehat itu mencegah menularnya penyakit yang bisa menyebabkan diare, dan jamban sehat itu tidak perlu mahal. Tadi sudah saya jelaskan, tidak mesti harus semen, tidak mesti harus permanen. Cukup dengan kayu dan bambu saja itu sudah cukup. Berarti di sini semuanya sudah memiliki WC sendiri ya Bu ya? Sudah. Memiliki WC sendiri. Di sini Ibu bisa lihat di flip chart kalau memang dari penjelasan film tadi belum jelas. Di sini Ibu bisa lihat contoh dari jamban sehat itu seperti apa. Coba Ibu bayangkan dan Ibu bandingkan di rumah. Apakah sudah sesuai dengan yang di flip chart ini? Yang pertama, itu kriteria dari jamban sehat tidak mencemari sumber air bersih. Paling sedikit itu berjarak 10 meter dari sumur. Yang kedua, tersedianya air bersih. Yang ketiga, tersedianya kloset yang bersih, tidak bau dan nyaman digunakan. Tersedia tempat cuci tangan yang memadai, tetap kering dan memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Untuk penutup, ibu-ibu bisa membaca flipchart yang terakhir, pesan untuk menjaga kesehatan. Untuk kesehatan kita dan keluarga. Jadi ibu bisa baca, dengan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, keluarga menjadi tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas. Yang pertama yang ibu-ibu harus ingat itu adalah cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun. Lalu menjaga kualitas sumber air yang akan digunakan untuk air minum. Buanglah sampah pada Tempatnya. Biasakanlah buang air besar itu di jamban sehat. Lalu gunakanlah kartu BPJS, kartu sehat atau asuransi lainnya untuk mengakses layanan kesehatan. Dari hasil atau pertemuan kita minggu ini, ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada yang masih belum paham? Boleh? Ya, paham. Sudah. Terima kasih. Oke, boleh kita tutup kalau memang tidak ada pertanyaan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah bersedia hadir di pertemuan kita kali ini dan mengikuti sesi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bisa Ibu terapkan di rumah. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Dan kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi